kembali di NTP. Kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Bersama saya Silvani Aina. Di sini saya akan berbincang dengan Ketua Pelaksana Kurban di Nebinsa. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di sini saya akan memberikan segudang pertanyaan untuk Bapak. Waduh, boleh. Ya, pertanyaan yang pertama. Bapak ini di Nebinsa ini setiap tahun melaksanakan kurban atau ditargetkan berapa tahun sekali? Terima kasih atas kesempatan yang baik ini pada hari Tasyrik ya. Setelah kemarin pada waktu hari Kamis kita sama-sama melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Kemudian baru pada kesempatan hari Sabtu ini kita bersama-sama menyaksikan penyembelihan hewan kurban berupa 1 ekor sapi. Ini riwayatnya panjang ya. Jadi riwayatnya panjang dari sudah lama ya, sekitar tahun 2016 atau sebelumnya. Sebelumnya hanya beberapa ekor domba yang kita korbankan, 2 atau 3 atau 4. Tapi mulai tahun 2016 kita sudah mulai berkorban 1 ekor sapi gitu kan. Jadi sudah lama sekali. Jadi ini adalah salah satu program sekolah, diantaranya adalah memberikan suri tauladan atau contoh kepada anak didik bagaimana kita menyisihkan sebagian harta bagi yang sudah mampu untuk membeli hewan kurban, lalu kita lakukan penyembelihan dan nantinya kita akan distribusikan kepada orang-orang di lingkungan sekitar, pada anak-anak di SMP sebagian ya, karena terbatas dengan jumlah daging kurbannya tersebut. Dan ini diharapkan ya sampai kiamat gitu kan. Suatu program yang baik itu kita tidak ada target harus sampai tahun berapa, selagi kita mampu, selagi kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita diberi hidayah oleh Allah untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk memotong hewan kurban, itu mudah-mudahan kedepannya terus tidak ada kata berhenti untuk kita berbuat kebaikan sesama gitu. Ya, Masya Allah. Jadi Nebinsa ini akan selalu melaksanakan program kurban di setiap tahunnya. Iya, betul. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sapinya yang tadi dikurbankan itu berapa kilo, Pak? Sekitar 1 ton kurang. Gede banget. Karena sesuai dengan harga ya sekitar 700 sampai 800 kilo lah, gitulah paling maksimal. Karena kita tidak menimbang secara khusus ya, kurang lebih sekitar perkiraan 700-800 kilo. Makanya berat bersih daging kurban itu bisa kita timbang, nanti hasil akhirnya kita lihat ya berapa jumlahnya, misalkan ke yang berhak sahibul kurbannya berapa, ke masyarakat sekitar berapa, tinggal dijumlahkan, bisa kan nimbang gitu. Jumlahkan nanti tugas kalian untuk menimbang, tanya ya berapa jumlah pastinya, tapi perkiraan saya itu sekitar 700 sampai 800 kilo. Pertanyaan selanjutnya ini penting banget, Pak. Iya. Sapi yang dikurbankan itu punya nama nggak sih? Oh. Apa namanya? Iya. Biasanya itu ciri khas ya. Kalau misalkan sapi ini namanya siapa? Saya belum sempat ngobrol ke penjualnya, nanti kita tanya. Mungkin ada tahu siapa nama sapinya? Ada bocoran? Belum. Tapi insya Allah sapi itu artinya sudah melewati pemeriksaan penyakit kuku dan mulut, sudah divaksin gitu kan, sudah, pokoknya tahun ini kita agak tenang karena tahun kemarin itu sudah ada kabar penyakit menularnya hewan penyakit kuku dan mulut. Alhamdulillah untuk tahun ini kita tidak merasa was-was lagi. Sapi artinya siapapun nama sapi itu, yang penting sapi itu sehat, sudah divaksin dan tidak memiliki penyakit kuku dan mulut, seperti itu. Ya, apalah arti sebuah nama gitu kan. Nah kan setiap tahun kita berkurban nih. Nah, tujuan kurban itu apa sih? Pertama itu kurban itu untuk menghilangkan sifat hewan dalam diri manusia ya. Tahu kan sifat hewan tuh temannya suka memangsa satu sama lain, rakus ya. Artinya ketika kita
memiliki niat atau mendapat hidayah dari Allah, kita ingin berkurban pada tahun ini, berarti kita sudah merelakan berkorban sebagian harta kita yang intinya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kita keluarkan lagi ya. Berkurban itu seperti itu. Jadi istilahnya sifat-sifat hewani yang ada di dalam tubuh kita, pasti setiap manusia pasti memiliki sifat itu. Maka dengan berkurban itu sifat-sifat hewan yang tidak baik itu bisa terkikis dalam jiwa kita, sehingga kita merasa memiliki kedekatan ya dengan yang jarang sekali makan daging. Bayangkan ya, tiap hari makan nasi putih, kerupuk, sayur, tapi setiap tahun sekali ada pembagian hewan kurban, rasanya seperti apa ya kita ya menerima misalkan pembagian daging hewan kurban tersebut. Jadi tujuan utamanya adalah kita menjadi manusia itu harus memiliki sifat manusiawi, artinya kita tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, kita peduli dengan lingkungan sekitar. Apalagi sekarang bahan harga daging itu mahal ya. 1 kilo itu berapa? Tidak tahu. Nanti survei ke pasar itu 1 kilo itu daging yang kualitas sekitar itu sekitar 180.000. Bayangkan masyarakat dengan penghasilan yang tidak yang penghasilan masyarakat yang menengah ke bawah itu, kalau beli daging kan mikir-mikir dulu 1 kilo itu berapa. Jadi dengan perayaan Hari Raya Kurban itu, masyarakat yang jarang sekali makan daging sapi itu kan kandungan proteinnya tinggi sekali ya, daging merah itu seperti itu kan. Jadi salah satunya adalah pertama kita menghilangkan sifat hewan di dalam jiwa kita, mengikis sifat-sifat serakah, hawa nafsu gitu ya, egois, seperti itu kita kikis dengan berkurban. Kita artinya ikhlas apapun perintah Allah yang diperintahkan kita secara ikhlas, sebagaimana Nabi Ibrahim waktu itu ya. Nabi Ibrahim Nabi siapa? Ya, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail kan itu dengan ikhlas ya. Jadi harta yang paling berharga itu mampu dia korbankan ya, harta yang paling berharga coba ya, itu yang paling berharga kita berani berkorbankan karena perintah Allah seperti itu. Jangan kita pikir ya harga kambing saja 1 ekor sekarang yang bagus itu domba Garut ya sekitar 4 atau 5 juta ya. Kalau perasaan yang masih banyak dalam jiwanya itu pelit, kikir, gitu ya, sayang 5 juta mending buat beli HP gitu kan, mending buat jalan-jalan, mending buat shopping. Tapi ketika jiwa kemanusiaannya timbul, jiwa hewannya kita mulai kikis, lebih baik kita sedekahkan, kita belikan hewan kurban untuk bisa berbagi dengan sesama itu. Ya, jadi itu tujuan untuk berkurban. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, panitia dari kurban ini siapa saja, Dok? Panitia dari kurban itu yang paling ini kan artinya guru ya, dewan guru, kepala sekolah, penanggung jawab, ketuanya dari dewan guru. Nanti yang paling penting nih itu dukungan dari anak-anak OSIS, termasuk Ananda ini ya. Kalau misalkan kenapa anak OSIS diterjunkan di sini, supaya dia nanti bisa setelah lulus SMP itu bisa bersosialisasi di masyarakat. Misalkan ambil bagian dalam kepanitiaan. Kemarin coba adik sendiri di masjid sekitar jadi panitia belum? Belum. Nanti setelah belajar ini mengamati ya bagaimana ini sekarang dari mulai penyembelihan, dari pemotongan daging, dari penimbangan, nanti bisa belajar. Nanti tujuan utamanya adalah melibatkan siswa-siswi di sini supaya nanti bisa terjun ke masyarakat, dibutuhkan tenaganya, pemikirannya gitu kan, idenya, supaya nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan, seperti itu. Panitianya berarti dari sekolah ya, dari guru terutama, kemudian dibantu oleh anak-anak OSIS. Oke, pertanyaannya udah habis. Iya. Jadi, terima kasih sudah ya, mau berbincang dengan kita. Iya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.